Bapak Moderator, Ibu-ibu, Bapak-bapak yang saya hormati. Diminta menyumbang pikiran pada serangkaian peringatan kelahiran Pancasila ke-77 merupakan suatu kehormatan dan sekaligus tanggung jawab. Pancasila sekarang terancam dari 3 sudut. Yang pertama, ada penganut ideologi eksklusif sempit yang mau menggantikan Pancasila dengan ideologi mereka. Yang kedua, Pancasila jangan sampai dibajak oleh elit politik untuk melindungi privilege mereka. Dan yang ketiga, Pancasila dianggap omongan orang-orang di atas saja, tanpa relevansi pada kesejahteraan dan keselamatan orang kecil. Kalau Pancasila mau diselamatkan, 3 ancaman ini harus kita tanggapi. Saya mulai dengan yang pertama, yang terakhir. Pancasila bukan sekedar omong di hari libur. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia mencapai sesuatu yang bagi banyak bangsa di dunia sampai hari ini mengelak. Indonesia adalah bangsa paling majemuk di dunia. Indonesia terdiri atas ratusan komunitas etnik, budaya, dan agama. Bahkan ratusan komunitas itu merasa sebagai satu bangsa. Bangsa Indonesia adalah sebuah perjuangan bersama melawan penghisapan, penghinaan, dan ketidakadilan penjajahan. Di Batavia pada tanggal 28 Oktober 1928, ratusan pemuda dari seluruh Nusantara bersumpah akan bersatu dalam memperjuangkan satu bangsa, satu tanah dengan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tetapi persatuan kemajuan Indonesia itu hanya dapat mantap apabila didasarkan pada keyakinan dan cita-cita yang dimiliki bersama. Adalah jasa historis luar biasa Soekarno, bahwa ia mengangkat cita-cita yang dimiliki seluruh bangsa dalam 5 sila Pancasila, serta bukti visi jernih PPKI yang menempatkan Pancasila dalam bentuk terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan Pancasila, Indonesia berhasil mencapai sesuatu yang menjadi dasar kemantapan kebangsaannya, bahwa orang Indonesia dapat bangga bahwa dia orang Indonesia tanpa merasa terancam dalam identitas etnik, budaya, dan religiusnya. Banyak negara, misalnya di Myanmar, gagal dalam mewujudkan identitas nasional. Lalu identitas suatu suku atau agama mayoritas dijadikan identitas bangsa, dan suku-suku dan umat beragama lain merasa tertindas. Tetapi di Indonesia, orang Bugis tidak perlu menyingkirkan kebugisannya. Orang Minang tetap boleh bangga bahwa ia orang Minang. Dan orang Manggarai tetap membawa identitasnya sebagai orang Manggarai, sebagai orang Indonesia. Begitu pula mengutip almarhum Monsignor Albertus Sugio Pranoto, orang Katolik dapat 100% Katolik dan 100% Indonesia. Dan orang Islam dengan menjadi orang Indonesia 100% tidak perlu memotong
sedikit pun dari identitas Islamia. Satu catatan bagi saya, lagi-lagi membuktikan genialitas Bung Karno. Pancasila adalah nilai-nilai dan cita-cita dalam kehidupan bersama masyarakat di Nusantara sejak ratusan tahun. Pancasila bukan filsafat import, melainkan berakar dalam khazanah etis dan budaya Nusantara. Akan tetapi, dan itu begitu luar biasa, Pancasila sekaligus mengungkapkan dan menjamin 4 keyakinan etis paling dasar yang sekarang diakui resmi oleh umat manusia. Sila pertama Pancasila jelas memuat hak asasi paling dasar, yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sila kedua mengungkapkan harkat kemanusiaan universal yang terungkap dalam jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan dalam penolakan prinsipil terhadap penyelesaian suatu konflik dengan cara kekerasan dan perang. Sila keempat mengungkapkan keyakinan bahwa segenap kepemimpinan harus dilegitimasi secara demokratis. Sila kelima secara eksplisit mengungkapkan keyakinan bahwa kehidupan bersama harus didasarkan atas keadilan. Sedangkan dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan bahwa Republik Indonesia tidak berdasarkan kesukuan, tradisi feodal atau agama, melainkan merupakan suatu nation state dalam solidaritas kebangsaan. Ancaman kedua terhadap Pancasila terwujud apabila Pancasila dianggap sekedar kepentingan orang elit. Omongan itu amat berbahaya dan tidak dapat dilawan dengan omong saja. Rakyat Indonesia harus merasakan bahwa dalam Pancasila segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merasa dilindungi dan maju dalam kesejahteraan. Barangkali yang paling perlu harus dapat dirasakan adalah pewujudan keadilan sosial. Perpecahan bangsa yang paling berbahaya adalah perpecahan vertikal. Kalau 50% bangsa yang belum betul-betul sejahtera, dan kita harus ingat 10% bangsa masih hidup dalam kemiskinan absolut. Kalau mereka mendapat kesan bahwa keindonesiaan, pembangunan, kemajuan hanyalah demi kepentingan mereka di atas, Indonesia berada in deep trouble. Sebaliknya, kalau orang kecil, ya 50% bangsa dengan pendapatan paling rendah, mendapat harapan bahwa dalam Indonesia berpancasila, berdemokrasi, pasca reformasi, anak-anak mereka mempunyai harapan akan masa depan lebih baik, kita tidak perlu khawatir bahwa mereka akan tergoda oleh suatu ideologi anti-Pancasila. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak adalah amat penting bahwa penghapusan kemiskinan dan jaminan kesejahteraan orang kecil menjadi prioritas segala pembangunan. Apakah itu petani kecil, orang yang bekerja di hutan, para nelayan, orang yang jauh dari Jakarta dan dari Pulau Jawa, keterjaminan keselamatan, kesejahteraan, kemantapan kehidupan, termasuk pendidikan dan kesehatan, harus, saya ulangi, harus menjadi prioritas perpolitikan kita, perpolitikan Anda. Kalau mereka sampai merasa bahwa Indonesia itu milik orang di atas, kita jangan heran kalau mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan Pancasila.
Ancaman yang paling serius barangkali terhadap Pancasila adalah ancaman pertama. Ancaman dari ideologi eksklusif yang sering agamis yang mau menggantikan Pancasila. Ibu-ibu, bapak-bapak, menggantikan Pancasila dengan ideologi baik agamis maupun bukan agamis sama dengan menghancurkan kebangsaan Indonesia. Bangsa Indonesia merasa kokoh bersatu sebagai bangsa karena semua bersedia saling menghormati dalam perbedaan. Itulah inti Pancasila. Segenap keagamaan yang benar mengakui bahwa seluruh alam raya ciptaan Tuhan. Manusia sebagai laki-laki dan perempuan, sebagai makhluk berkeluarga, sebagai makhluk berbudaya, sebagai makhluk berbangsa dan bernegara. Karena itu keagamaan yang benar secara hakiki bersifat moderat. Artinya, agama tidak mau menyingkirkan nilai-nilai budaya dan kebangsaan, melainkan melindungi dan mendukungnya. Karena agama yang sejati sadar bahwa manusia dengan segala dimensi kehidupan diciptakan oleh Tuhan. Sebaliknya, para ideolog agamis ekstremis tidak menjunjung tinggi keagamaan, melainkan membajak agama yang mendorong mereka bukan hormat terhadap Tuhan yang menciptakan manusia dalam kemajemukannya, melainkan nafsu hati mereka yang ada kebencian, iri hati, bahkan ada nafsu membunuh. Tanda bahwa agama telah dibajak adalah kalau para pembajak itu membawa diri secara biadab. Karena itu begitu penting Indonesia sebagai negara berpancasila menjunjung tinggi toleransi beragama. Kita jangan memberi ruang kepada intoleransi. Zero tolerance terhadap intolerance. Intoleransi adalah suatu kelemahan manusia. Perlu Indonesia mewujudkan toleransi secara tegas dan konsisten. Sisa-sisa struktur intoleransi jangan kita biarkan. Setiap kemenangan intoleransi adalah suatu kekalahan bagi Indonesia karena merupakan pelecehan terhadap Pancasila. Siapapun yang bersedia mendasarkan diri pada Pancasila harus dapat merasa aman di antara kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, perkenankan saya suatu kata terakhir. Di hari-hari terakhir kita membaca tentang rob di pantai utara Jawa. Bahwa di India mengalami suhu sampai 50 derajat. Sudah amat mendesak kita mengambil tindakan keras untuk mencegah malapetaka kehancuran alam kita. Kemanusiaan yang beradab menuntut agar kita juga bersikap beradab terhadap alam. Kalau kita lalai terus, kita segera akan merasakan akibatnya. Terima kasih.